Iyalah, zaman dulu tuh nggak ada namanya, zaman gua kuliah dulu tuh, SMA kuliah, itu nggak ada zaman kita mudik tuh ada one way di tol tuh nggak ada tuh. Oh iya, Kontraflow di jalan tol tuh nggak ada tuh pas mudik. Terus juga apa namanya? Fasilitas Iya, yang padahal makin dan fasilitas yang dikasih itu kan kadang misalnya halo Sobat Oto, balik lagi bareng gua dan Mas Nabil di Otopod episode Betul. sekian. Iya, episode sekian. Nah, kayak biasa nih, biasanya kan Otopod sebelum mulai ke pembahasan utama, berita dulu. Berita ya? Berita dari itu aja, Instagramnya Auto Project, cek. Berita dari Instagramnya Auto Project. Coba kita lihat dulu. Kembali. Kita buka berita dari Auto Project. Ada berita apa, Mas? Ini. Apa? Yang baru-baru ini. Apa tuh? STNK mati 2 tahun, siap-siap kendaraan disita dan datanya dihapus. STNK mati 2 tahun. Yes. Dihapus datanya. Dihapus datanya sama siap-siap kendaraannya disita kalau kena tilang langsung tuh. Loh. Kok perampasan hak warga? Ya itu lebih ke pendisiplinan. Biar tertib sih sebenarnya. Betul. Tapi menurut lo itu harus dilakukan nggak? Ya. Kalau menurut gue ya, kali ini gue setuju sih. Karena banyak banget orang-orang yang nggak bayar pajak. Iya benar. Agak sulit lah ya. Menurut gue harus bukan tertib lah, didisiplinkan lah. Betul. Sama biar nggak banyak-banyak lah kendaraannya. Nah benar. Biar orang nggak numpuk-numpuk kendaraan sih sebenarnya. Iya, harusnya itu ya. Ada berita apa lagi? Berita selanjutnya ada ini tentang si CEO Nissan yang mundur karena dia gagal merger sama Honda kan. Nissan kan tadi sama Honda mau merger tuh. Betul. Tapi gagal. Teknologi. Iya, tapi gagal. Akhirnya CEO-nya mundur, si Makoto Uchida. Padahal itu udah dari tahun 2023 ya. Iya, udah lama isunya. 2003 mau bikin teknologi baru yang bisa nyaingin EV tadinya. Tapi malah mundur nih. Mundur ya. Takut. Jadi soalnya Nissan juga agak lagi diambang kebangkrutan juga dia tuh. Iya. Jadi nggak bisa eksplorasi lebih banyak dulu kali ya. Makanya itu. Tapi nggak tahu lah itu alasan aslinya seperti apa. Betul Kita cuma mengira-ngira aja. Ada berita apa lagi? Lalu ada berita ini kemarin rame di Amerika. Apa tuh? Masalah mobil Tesla yang nyamar ke berbagai logo mobil. Jadi ada mobil Honda, ada Hyundai. Iya. Karena itu sikap ketakutan para pemilik Tesla karena ada argumen atau pendapat dari si Elon Musk tuh yang bikin agak ricuh lah di Amerika. Emang apa sih pendapatnya bisa sampai ricuh kayak gitu? Gimana? Bisa dibacain nggak? Ya kan dia sempat Baca aja. Sempat ngasih tahu tentang kayak Nazi. Kan dia beberapa kali tuh kayak Elon Musk tuh ada gestur-gestur Nazi-Nazinya tuh. Iya. Nah itu menimbulkan konflik di situ. Jadi ada beberapa orang yang nggak suka. Nggak cuman Elon Musk-nya aja yang diserang, tapi brandnya yang dinaungi sama Elon Musk juga diserang. Jadi takutnya ada keterlibatan sama organisasi yang udah di-ban sama dunia, gitu ya. Itu. Makanya jadi menyamar. Betul. Gitu. Nah, itu juga menarik banget berita-beritanya. Kalian bisa baca berita-berita menarik seperti itu tadi atau berita otomotif lainnya di Instagramnya Auto Project. Jangan lupa follow, guys. Yes, follow karena follow gratis. Betul. Terus kita di sini mau ngapain sih sebenarnya? Karena sebentar lagi Lebaran tiba. Karena mau Lebaran. Lanjut. Karena kita bentar lagi Lebaran dan Lebaran itu khas banget dengan kata mudik. Betul.
mudik, mau itu mudik pakai kendaraan Iya, roda pribadi, 2, roda 4, pribadi, atau transportasi umum, itu jadi suatu hal yang wajib menurut iya gua, udah jadi keharusan. untuk masyarakat Indonesia. Betul. Itu yang namanya baru setahun sekali. Iya, itu vibes-nya atau hype-nya tuh tinggi banget ya. Betul. Karena kurang lengkap rasanya kalau misalnya Lebaran Iya. ataupun libur-libur hari besar agama lainnya, nggak pulang ke rumah itu Ya, ini ya agak ya rasanya ada yang kurang gitu. Betul. Apalagi nih ya, gua nih lupa nih sumbernya bener apa enggak nih. Bukan sumbernya, prediksi, sorry. Ada prediksi. Ini angkanya yang agak gua ragu. Antara 30 juta atau 60 juta orang yang bakal mudik di tahun ini. 30 sampai 60 juta lah, sekitar itu. perkiraan mudik. Perkiraan itu. Bayangin, Wow. banyak banget. Itu cuma pribadi. Iya. Kendaraan pribadi. Ya orang lah. Oh, orang. Orang itu, tapi kayaknya kebanyakannya pribadi sih, mobil Harusnya ya, pribadi. harusnya. Iya. Kendaraan pribadi. 30 sampai 60 juta tuh emang mampu ini jalanan di Indonesia. Nah, ya itu kan tersebar sebenarnya, yang nggak cuma di Jawa aja, tapi di Sumatera, seluruh Indonesia lah. Tapi konsentrasinya pasti bakal banyak tuh yang di Jawa itu sih. Iya, karena kan paling padat penduduk kan Yes, Pulau Jawa ini. bener banget. Pasti macet lah. Mm-mm. Kalau ngomong-ngomong soal Lebaran nih, Lebaran apa mudik? Mudik. Oh, Kan ya. Lebaran, Nah. lu Lebaran kampungnya di mana? Wah, gue banyak sebenarnya. Di mana yang biasa? Yang paling lu tunggu-tunggu dah, Mas? Kalau dulu sebelum gue punya istri ya, gue cuman pulang ke Semarang sama Surabaya. Oh, masih di Jawa lah Di ya. Jawa lah, gue masih Surabaya. Semarang atau Surabaya? Yes. Karena sekarang punya istri, nambah lagi, jadi ke Jogja. Tapi masih sejalur Masih lah. sejalur lah. Bisa. gitu. Dari Jogja dulu Semarang atau Semarang dulu Ya, Jogja, Semarang, baru Jogja, baru Surabaya. Bisa. Itu lu biasanya ngapain sih kalau di itu tuh, apa yang lu kangenin gitu dari 3 tempat itu? Kalau gua tuh lebih ke perjalanan ya sebenarnya. Perjalanannya. Iya, seru. Apalagi ini beda ya. Dulu zaman gua masih kuliah sama sekarang, itu tuh kerasa banget beda saat mudik ya. Oh ya? Iyalah, zaman dulu tuh nggak ada namanya, zaman gua kuliah dulu tuh, SMA kuliah, itu nggak ada zaman kita mudik tuh ada one way di tol tuh nggak ada tuh. Oh, Kontraflow iya. kontraflow di jalan tol tuh nggak ada tuh pas mudik. Cuman akhir-akhir ini aja kan, karena udah saking padatnya. 5 tahun ke belakang. Iya, 5 tahun ke belakang, wah, one way ke arah, misalnya ke arah barat. Kalau misalnya ini ke arah timur, Harus balik tuh Iya. ke arah kalau mudik tuh ke arah timur. Kalau harus balik barat. Iya. Gue tuh inget banget waktu pertama kali tol itu dibikin one way. Bukan one way, apa kontraflow. Iya. Itu kan masih simpang siur ya. Iya. Dan nggak sekencang itu pemberitaannya. Jadinya orang tuh ada yang ragu-ragu mau kontraflow. Kontraflow, iya. Ya, kontraflow tuh ragu-ragu dan nggak tahu jamnya tuh kapan aja Iya. biasanya. Karena komunikasi dari pemerintah sendiri, dari kementerian yang Iya. terkait itu kurang nyampe ke masyarakat. Iya. Karena kan waktu itu mungkin Masih sosial media coba-coba. kurang, masih coba-coba, terus nggak ada pemberitaan yang lebih jelas, lebih tertuju ke pengguna Iya. jalanan gitu ya. Banyak kecelakaan. Iya. Iya nggak sih, ingat nggak yang tiba-tiba tabrakan, Iya, adu banteng gitu. Banyak. Nah, kita sih harapannya kalau misalnya pun ada nanti kan 30 sampai 60 juta orang tuh. Iya. Pasti kan ada kemungkinan kontraflow lagi. Iya, Ya. apa one way lah. Sampai sekarang tuh udah ada jadwalnya ya, akhirnya udah Kementerian udah tahu. Perhubungan ya, Kementerian Perhubungan tuh udah rilis jadwal one way-nya kapan, kontraflow-nya kapan. Nah, ya itu sebaiknya perlu disebarkan dengan gencar. Iya. Karena berbahaya nih. Iya. Kalau misalnya ada orang nggak tahu, ada orang yang sosokan Benar. ngerti, dan perubahan-perubahan jadwalnya kan takutnya ada gitu kan. Iya. Kan nggak ada tahu tuh situasi dan kondisi. Benar banget. Harapannya tuh kementerian yang berhubungan, Iya. emang kementerian berhubungan ya, Yang terkait. bisa makin gencar tuh nyebar-nyebarinnya Benar. gitu.
Kalau gua pulang itu lebih seneng di perjalanan, dan gua nggak tahu ya. Ini kalau di perjalanan jalan, nyetir atau pakai kendaraan lainnya, saat mudik vibes-nya tuh beda. Kayak happy, kayak orang mau apa namanya study tour gitu. Iya. Nggak bisa tidur gua biasanya malam itu, padahal gua kan harus mempersiapkan biar tenaganya prima gitu kan. Seneng happy nyetir kalau pas lagi nggak macet ya. Iya. Itu masalah sih, masalah baru sih. Kalau macet iya tuh. sih. Kalau gue tuh gini ya, gue tuh kalau masalah perjalanan gitu, kayak udah exciting berapa tahun ini udah exciting duluan gitu. Kayak wah gila perjalanan gue mau atur. Iya. Mau berangkatnya misalnya malam, apa siang, apa sore, terus wah gue pengen banget dapet one way gitu. Kalau udah excited dulu, gue harus dapet one way, udah kebayang gitu. Tapi kalau tahun lalu tuh, gue nggak dapet one way tuh. Gue berharapnya pas itu dapet one way, tapi akhirnya jadwalnya gue nggak masuk one way, jadi gue tetap cuman dibukanya ya satu jalur ke arah timur pas mudik. Betul. Gitu. Dan one way itu kalau nggak salah 6 jam ya? Iya, ada kalanya 6 jam, ada kalanya emang satu hari full. Ya, satu hari full biasanya udah mendekati ini Lebaran. Iya, emang kalau udah arus puncaknya lah, biasanya tuh benar-benar dibuka semua, dan akhirnya yang lawan arahnya gitu, arah sebaliknya itu akhirnya dilewatin jalan arteri itu. Iya, arteri. Kalau misalnya di Jawa ya lewatnya Pantura biasanya. Disuruh lewat Pantura atau jalan-jalan yang emang jalan nasional aja gitu, jalan antar provinsi lah gitu ya. Dan juga nih serunya mudik sekarang itu apa ya, banyak di rest area hiburannya, entertainmentnya. Nggak kayak dulu tuh dari misalnya kita udah berangkat dari Jakarta, ya dapat hiburannya pas di kampung doang gitu, nggak pas di perjalanan tuh nggak dapat apa-apa gitu. Benar. Jadi kalau dulu tuh ya udah ya perjalanan ya gitu aja gitu. Kalau sekarang rest areanya makin mewah-mewah ya, fasilitasnya makin oke-oke banget. Betul. Orang bisa belanja. Iya. Nggak cuma makan aja, nggak cuma istirahat aja, bisa belanja di itu. Bisa belanja, bisa nginep, ada hotel juga beberapa rest area. Di beberapa rest area tuh bisa nginep. Yang tadinya nggak ada rest areanya, tiba-tiba jadi ada rest area sementara. Bener biasanya kan kementerian bikin tuh. Iya, posko-posko. Iya, ada posko-posko. Iya. Terus juga apa namanya? Fasilitas dan fasilitas yang dikasih itu kan kadang misalnya kita nggak punya kendaraan pribadi, perantau, itu dari kementerian ngasih jatah berapa slot buat pergi naik bus. Mudik gratis biasanya. Mudik gratis, iya. Pulangnya juga harus balik biasanya duluan. Dan seru-seru banget pokoknya. Nih, kalau lu kan lebih sering bolak-balik ya daripada gua. Kalau gua kan nggak bolak-balik ke Jawa gitu lah, pakai kendaraan pribadi. Kasih tahu dong tips lu biar mudik tuh makin aman nyaman gitu. Mudik makin aman nyaman, iya sih. Sama praktis, biar praktis. Ya. Mudik praktis. Yang pertama mudik aman itu yang pertama kita harus siapin mobil kita dalam kondisi yang prima lah. Oh berarti nggak cuma orang doang? Nggak cuma orang doang. Kendaraan pun harus prima. Jadi sebelum kalian berangkat tuh pastiin udah servis lah. Betul. Servis rutin. Wajib ya. Servis rutin, mulai cek olinya, air radiator, minyak rem, pokoknya segala cairan yang ada di dalam mobil tuh kalau bisa dicek. Kalau emang kondisinya udah nggak bagus, baiknya diganti. Terus juga masalah kayak ban tuh penting kan, dilihat udah botak apa belum. Kalau udah botak juga harus diganti. Iya. Terus kelistrikan juga tuh, aki, lampu-lampu wajib banget kan lampu-lampu, karena itu menunjang kita, apalagi kalau perjalanan kita malam butuh tuh lampu. Pokoknya pastiin mobil kalian udah harus prima kondisinya, jadi di bawah jalan tuh enak. Betul. Gue setuju dengan semua perkataannya Mas Tambil tadi, karena dia udah ekspertis di bidang permudikan, sahabat Toto. Benar. Orang jauh mudiknya. Kalau pakai kendaraan pribadi ke Surabaya dari Jakarta ujung timur, ya nggak ujung timur banget lah. Dari timur ke ujung barat Pulau Jawa, jauh banget.
Dan itu pasti di kendaraan terus kan, nggak bakal berhenti apa namanya, melipir dulu, melipir sana, melipir Ya, nggak melipir, paling melipir berhenti bensin. istirahat, isi bensin gitu aja. Nah kan lagi kalau mudik kan pasti lagi puasa nih. Lu batal nggak puasanya? Kalau gua alhamdulillahnya enggak. Enggak ya? Enggak Aman dong, ya? aman gua. Aman. Pokoknya intinya kalau lagi puasa gitu ya, buat sahabat Toto kalau lagi puasa itu intinya harus istirahatnya cukup sih. Iya, betul. Baik itu misalnya kalian udah mau berangkatnya kapanpun, sebelum-sebelumnya tuh udah harus istirahat. Terus apalagi mudik nanti di dalam perjalanan juga kalau bisa sih, kalau gua saranin sekitar 3 jam 4 jam sekali itu harus berhenti nepi istirahat. Kalau benar-benar udah nggak Capek. kuat banget, Iya. lebih baik gantian. Ya? Gantian kalau emang ada gantinya. Betul. Tapi kalau emang dia misalnya kita nyetir sendiri, lebih baik sih istirahat sebenarnya. Apalagi kan mudik ini jalanan tuh nggak nentu ya. Iya. Nggak bisa kita tebak antara macet atau enggaknya tuh nggak bisa ditebak gitu. Betul. Makanya emang harus di-prepare banget sih kayak gitu. Selain prepare tenaga, ada nggak prepare waktu gitu? Misalnya ada tanggal-tanggal khusus nggak yang biasanya gua harus pergi nih sebelum tanggal ini? Iya, kalau bisa tuh hindarin tanggal-tanggal yang udah dikasih pemerintah. Biasanya pemerintah tuh udah ngasih tanggal Prediksi. prediksi puncak Oh. arus mudik. Nah, kalau tahun ini tuh kalau nggak salah tanggal 27 sampai 30 Maret tuh. Iya. Maret kan? Iya, Maret. 27 sampai 30 Maret tuh katanya puncak arus mudiknya. 3 hari puncak 3 arus mudik. hari. Makanya kalau bisa sahabat Toto tuh mudik dari sebelum-sebelumnya tuh. Biasanya tuh puncak arus mudik tuh cuma sehari 2 hari. Ya sekarang Jadi 3 hari Iya. diprediksinya. diprediksi karena yang Wow. itu tadi ya 30 sampai 30 60. juta, 60 juta yang bakal mudik. Jadi emang diantisipasinya gitu. Iya, Mbak. Iya sih. Iya, Dan makanya sekarang udah nggak bisa menjamin masuk tol itu lebih nggak cepat. macet, iya. Nggak macet. Iya, apalagi Itu- kalau mudik ya. Kalau mudik tuh nggak bisa diprediksi. Iya, betul. Ngeri banget ya. Iya, Bang. makanya. Kalau gua nih ya, buat kalian yang para pemudik atau calon-calon mudik pakai kendaraan pribadi, atau yang masih bimbang nih antara pengen mudik kendaraan pribadi atau pengennya beli ini aja kendaraan umum gitu, beli Iya. tiket pakai bus, pesawat atau kereta gitu. Buat kalian yang masih ragu pengen mudik pakai kendaraan pribadi atau enggak, ya menurut gua mudik kendaraan pribadi nggak apa-apa. Sekarang tuh udah nyaman mudik dengan kendaraan pribadi, khususnya mobil ya. Iya, Mobil itu karena udah bisa praktis lah. Kayak misalnya bawa barang-barang, itu kan pasti banyak tuh. Entah itu Ya. dari kota ke kampung atau kampung ke kota, pasti kan bawa barangnya Barang banyak. banyak. Nah itu bisa tuh pakai roof box. iya, benar. Pakai roof box bisa. Kalau enggak misalnya keamanan, ngomongin soal keamanan, mudik malam-malam gitu. Kayak Mas Nabil kan tadi mudiknya malam. Itu kan ngeri juga kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Entah itu sundulan, Iya. entah itu sepakan, entah itu slidingan masuk ke parit. Iya, Kan nggak ada yang tahu. pengen, nggak ada yang Iya. tahu gitu. Nah lebih baik lengkapi pakai dashcam dari Auto Project. Benar banget. Ada Onyx sama Neon. Iya. Yang Onyx itu udah full 4K dan juga udah built-in GPS serta Wi-Fi-nya. Benar. Jadi momen-momen tertentu, momen-momen penting, Iya. genting itu bisa direkam dan disimpan buat keperluan pribadi. Betul. Dan juga kalau misalnya pengennya nyaman mudiknya, mobilnya tuh belum mobil-mobil yang kelas mahal gitu. Mobil-mobil yang udah ada kursi pijitnya, Iya. mobil yang belum ada pendinginnya, Yes. mobil yang belum ada entertainment sistemnya. Benar. Itu bisa aja kita mudik pakai aksesoris Auto Project juga. Pakai yang namanya memory foam lumbar cushion. Yes. Biar kalian tuh duduk lama-lama 3 jam atau 2 jam, Iya. 3 sampai 4 jam tuh di kendaraan nggak pegel, nyaman. tetap nyaman, punggungnya terus support dengan baik. Terus pakai adjustable headrest. Yes. Adjustable headrest tuh enak. Kan tadi yang memory foam lumbar cushion tuh buat punggung. Punggung. Kalau ini buat tengkuk leher. Yes, sama kepala. Jadi nyaman banget. Terus juga kalau misalnya entertainment sistemnya pengen pakai tapi mobil belum ada,
nggak punya budget buat ganti head unit, Ya, ya udah pakai phone holder dari Auto Project aja. bener banget. Tinggal sambungin phone holdernya di kisi AC atau dimanapun, karena banyak banget nih Ya, varian dari phone holdernya Auto Project. Betul Lebih dari 10 varian yang bisa kalian pasang. Banyak. Mau itu yang OEM fit ataupun yang modelan universal. iya, nggak cuman bisa buat HP doang, bisa buat tablet. Betul. Iya, jadi kalau misalnya punya anak, bawa anak di belakang tuh ya, duduk belakang, pasangin phone holder kita, pasang tablet, dia mau nonton apa aja, Iya. enak banget tuh. Setuju. Dan bisa ngecas juga, ada beberapa Yes, varian ada ngecas. phone holder yang bisa ngecas. Mm-mm. Jadi aman tuh. Biasanya kalau pakai Maps kan ngedrain baterainya. Iya, Nah, itu bisa sambil dicas. Dicas. Ada yang wireless, ada yang kabel. betul. Aman semua. Terus juga roof box yang paling penting sih menurut gua. Ya, wajib sih. Karena misalnya kalian udah punya banyak anggota keluarga. Iya, Misalnya 5 atau 7. Kan itu mobil full tuh. iya full orang. Full orang. Bagasi mobil pasti nggak cukup dong buat naruh barang bawaan gitu. Makanya pakai tambahin Si itu roof box. bagasi tambahan, roof box dari Auto Project, roof box Otoret. Iya, Mau mobil kecil, mau mobil gede, itu semuanya udah bisa pasang karena udah ada 12 varian dari roof box-nya Auto Project. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar, tinggal disesuaikan aja sama mobil kebutuhan. kalian. Iya, Iya. sama kebutuhan juga. Gitu nih Mas Ambil. Jadi enak kan, maksudnya buat mudik pakai kendaraan pribadi khususnya mobil tuh aman. Betul. Main aja nih kalian ke toko variasi terdekat di kota kalian, dan kalau misalnya kota kalian udah ada Auto Project Garage-nya, kalian bisa langsung aja samperin. Ya, Gitu Kalau- nih Mas Ambil. kalau males keluar juga bisa online kan? Oh iya, bisa di Tokopedia, Shopee, dan Blibli. Benar. Ada di Auto Project, serta bisa belanja di TikTok Mas Ambil. Iya, di TikTok Shop. Nah, itu Benar. dia. Cukup sekian lah kali ini videonya, udah panjang, udah Sekian sekian lah ya. ya. Terima kasih banyak sahabat Toto, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan buat yang kalian dan buat yang that you could dan buat sahabat Toto yang mudik, jaga kesehatan, kondisiin badannya prima, mobilnya prima, kendaraan yang lainnya prima, dan angpau apa THR, uang Nah, THR. sekalian nih, karena mungkin ini tayangnya ya Mendekati. mendekati Lebaran. Kita juga mau ngecapin kali. Oh iya. Mohon maaf lahir dan batin buat sahabat Toto Ya. dari kami, Ya. keluarga besar Auto Project. Project. Terima kasih banyak. Auto Project bikin mobil Auto auto keren. keren.